2022 kayaknya tema yang paling hangat adalah perselingkuhan, dan kali ini datang dari seorang YouTuber. Hai Singham, gue Nabading dan selamat datang lagi di Seputar Internet, di mana kita akan ngebahas segala sesuatunya yang terjadi di internet, sosial media, dan kali ini kita akan ngebahas perselingkuhan yang dilakukan sama seorang YouTuber. Yes, gue akan bahas perselingkuhan yang terjadi sama Ned Palmer, salah satu anggota Try Guy. Buat kalian yang nggak tahu, Try Guy itu awalnya adalah sebuah show di BuzzFeed. BuzzFeed, buat yang nggak tahu, adalah sebuah media yang cukup terkenal di Amerika yang nampilin konten-konten unik yang cocok banget buat millennials. Salah satu konten di YouTube BuzzFeed yang paling sukses itu namanya adalah Try Guy, yang berisikan 4 orang pemuda yang nyobain berbagai macam hal baru buat mereka. Beranggotakan Zach, Kit, Eugene, dan Ned, mereka nyobain hal-hal yang aneh sampai yang nggak kepikiran. Dari nyobain makanan ekstrim, sampai nyobain selamat di tengah lautan. Nah, tadinya Try Guy ini di BuzzFeed dari 2014 sampai 2018, tapi akhirnya mereka memilih keluar dan membawa juga acara mereka untuk menjadi company sendiri, yaitu The Try Guy. Dan 2018 lahirlah channel YouTube The Try Guys yang beranggotakan orang-orang tadi, 4 orang, dan basically mereka cuma melanjutkan dan meningkatkan kualitas-kualitas produksi yang udah mereka lakukan di BuzzFeed. Nah, mereka ini tuh bener-bener internet dires banget. Orang-orang tuh banyak yang suka sama mereka, terutama populasi di Amerika. Karena mereka tuh kayak tongkrongan om-om yang berani nyoba hal-hal yang mempermalukan mereka. Mereka berempat juga kayak kompak banget, saling support, saling dukung. Bukan tipikal orang yang tongkrongannya itu ngata-ngatain, ngeprank, atau mabok-mabokan, atau gimana gitu. Jadi acara mereka tuh pas banget buat ditonton sama keluarga. History, because it is full of dates. What's gay math? Sort of like 5 plus 7. Dan makanya banyak orang-orang di Amerika yang dari umur paling kecil sampai yang udah tua pun suka nontonin The Try Guys. Kesuksesan mereka ini tuh bener-bener sukses sampai banyak program-program acara di TV, media-media, bahkan Hollywood itu kerjasama sama mereka. Brand-brand jangan ditanya. Dikala traffic YouTube aur-auran, dikala banyak konten kreator YouTube pindah-pindahan dan mencoba bertahan, mereka masih tetap di atas. Dan akhirnya di 2022 kesuksesan mereka ini sepertinya terganjal. Karena salah satu anggota mereka, yaitu Ned, ketahuan selingkuh. Buat kalian yang nggak suka nontonin Try Guys ini tuh personalitinya tuh unik-unik banget gitu. Mereka basically sama-sama om-om baik gitu ya, tapi kayak punya trait masing-masing gitu. Eugene yang pemberani, Kit yang periang tapi paling culun, Zach yang nggak punya arah dan kadang jadi clownnya. Dan yang menurut gua paling jadi kayak good guy di antara mereka berempat itu adalah sebenarnya si Ned ini. Ned ini punya personality yang family guy banget. Orangnya sangat keluarga banget, penyayang bini, penyayang anak. Bahkan di tiap occasional, di tiap momen, dia tuh selalu bawa nama istrinya. My wife, my wife, my wife, my wife. 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 Sampai-sampai mereka tuh ngeluarin toy merchandise gitu. Dan kalau kalian beli yang Ned, kalau kalian pencet tombolnya, itu di mainan Nednya cuma ngomong my wife. Ned sama istrinya Ariel itu bener-bener kompak banget dan couple goals banget. Mereka udah nikah lama dan dikaruniai 2 orang anak. Dan mereka bahkan sampai bikin buku bareng, bikin podcast bareng, bikin konten bareng, dan lain-lain. Jadi skandal selingkuh ini tuh bener-bener ngena banget di Try Guys. Karena kenanya di orang yang harusnya paling tidak mungkin selingkuh. Ned ini personality juga cupu banget gitu. Kayak dia tuh nggak bandel-bandel amat. Bahkan dia kalau di klub tuh bingung mau ngapain, bingung joget. Don't know what to do with my hands. Tapi ya ternyata dia selingkuh. Dan kabarnya perselingkuhan ini udah berlangsung lama, bukan baru-baru ini, dan udah terjadi ketika mereka masih di BuzzFeed, belum bikin The Try Guy sendiri. Dicurigai ia selingkuh oleh produsernya sendiri yang bernama Alex, yang dimana Alex ini dulunya adalah fans dari Try Guys di BuzzFeed, dan Alex berhasil masuk di BuzzFeed, kerja bareng The Try Guys, dan ya terjadilah hubungan tersebut. Hubungan ini ketahuan ketika tersebar sebuah foto atau video mereka berdua sedang bermesraan di sebuah klub di New York kalau nggak salah, pokoknya di Amerika lah. Dan akibat skandal ini The Try Guys benar-benar kena masalah besar. Mereka benar-benar mendapatkan backlash, para fans mulai mempertanyakan, bahkan nggak menutup kemungkinan brand-brand pun mempertanyakan nih ya deal-deal yang udah jalan sama mereka. Yang dimana akhirnya gue masih kurang ngerti ya kronologinya, apakah fans tahu duluan atau The Try Guys yang berusaha untuk menyelesaikan ini duluan. Pokoknya akhir-akhir ini mereka itu bikin video itu kayak nggak ada netsnya. Bahkan harusnya ada nets tapi kelihatan gitu kayak di
diedit gitu loh, jadi Ned saya nggak kelihatan. Dan sampai akhirnya di minggu ini The Try Guys mengumumkan pengumuman bahwa Ned dikeluarkan dari The Try Guys. Ned Fulmer is no longer working with the Try Guys. Dan ya, perselingkuhan itu ternyata bisa dikonfirm terjadi sama pihak-pihak yang bersangkutan. Dan ya, buat kalian yang suka nontonin The Try Guys dari BuzzFeed sampai sekarang, kayak gue pasti kayak nggak nyangka aja gitu, orang yang paling persentase selingkuhnya itu kecil malah yang melakukan. Gue sebenarnya nggak terlalu ngefans sama Try Guys, tapi gue bener-bener ngikutin mereka untuk mempelajari brandingan mereka, bagaimana mereka bisa bisnis, bagaimana mereka memproduksi konten-konten mereka, ideationnya dan lain-lain. Kecewa sedikit karena udah pasti ini dampaknya akan sangat-sangat buruk buat company mereka. Ya kayak grup band aja gitu, kalau ada anggotanya yang keluar pasti ada dampak besar nih buat grup bandnya gitu. Apalagi yang dari awal komposisi personelnya itu aja, Ned, Eugene, Kit, sama Zach. The Try Guys yang biasanya 4 orang sekarang jadi 3 orang. Value mereka yang menawarkan kebersamaan, kepercayaan, saling sayang, seru bareng, rusuh bareng, tapi loyal, ya jadi sedikit tercoreng. Makanya inilah sulitnya kalau misalnya kita membangun branding yang dari awal itu udah bareng-bareng 4 orang ini gitu ya. Satunya bermasalah ya mau nggak mau tiga-tiganya, dan bahkan seluruh perusahaan itu emang kena dampaknya. Dari hal ini gue juga mempertanyakan gitu tentang hal-hal yang kayak gini gitu. Satu hal ya, gue tidak setuju dengan perselingkuhan, gue juga nggak suka perselingkuhan, tapi kalau di kantor-kantor lain gitu ya, kalau lu mau selingkuh, lu mau nggak selingkuh, ya itu bukan urusan kantor kan. Tapi ternyata ya ketika kita sudah punya value yang kelihatan baik, kelihatan kekeluargaan dan lain-lain, dan ternyata yang dilakukan di belakang itu bener-bener berbalik, ya pekerjaan lu mau nggak mau jadi ternyata bisa keseret juga. Gue kurang suka ya untuk nyimpul-nyimpulin cerita terus ngasih moralnya apa gitu ya. Pasti kalian udah bisa simpulkan sendiri gitu ya. Jangan selingkuh. Terus kalau temen lu selingkuh dan lu ternyata udah bikin usaha bareng temen lu, percaya sama temen lu, bikin branding bareng temen lu, ya kena juga lu. Bahkan BuzzFeed baru-baru ini ngeluarin video seberapa stres mereka terhadap kejadian ini. Jadi ya kalau lu ngelihat orang apalagi di internet gitu ya, mereka punya personality A, B, C, belum tentu mereka A, B, C. Kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Gua harap gue pribadi pun juga tidak seperti itu ya. Asumsi kalian terhadap gue di internet seperti apa dan bagaimana gue di belakangnya, gua rasa sih nggak jauh berbeda. Pasti beda, tapi nggak jauh berbeda. Dan amit-amit tolong jagain gue, tolong bantu gue juga, tolong kita juga bareng-bareng nih saling ngingetin gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang Ned lakukan. So ya, untuk mengakhiri video, sayangi binimu, sayangi pacarmu kalau punya. Kalau nggak punya ya cari, kalau nggak nemu ya mampus. Dan gue berharap Try Guy bisa bangkit dan permasalahan Ned dengan keluarga bisa segera selesai, apapun itu. Yang terbaik untuk para korban, terutama istri dan anak. Dan ya, kalau muka lu jamet nggak usah sok-sokan selingkuh. Dan ya, komen pendapat kalian menurut kejadian ini. Apakah kalian fans Try Guy? Gimana perasaan kalian? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga share ini ke teman-teman kalian yang penasaran kenapa sih sama Try Guy dan lain-lainnya. Dan follow gue di sosial media, karena di sosial media biasanya gue nge-share video KKI jadiannya. Dan komen di bawah juga kira-kira gue mesti bahas apa lagi di seputar internet. Dan tentunya untuk kita semua, stay clean and sound.